Look at this. Jalan pelan-pelan gue, nggak berani kenceng. Kalau belok kayak dia susah. Masih 250 kilo lagi sampai rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat datang di channel CG Bob. Kita ngobrolin motor, tentang sepeda motor, dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Nah, video kali ini adalah tentang rute dari Cidaun sampai Ciwidey. Saya buat bagian ini tersendiri karena menurut saya rute ini sangat menarik, asyik bener jalannya. Jalannya belok-belok gak keruan, naik turun, pokoknya asik aja, menantang sekali. Menurut saya sangat challenging ya, dan enak untuk dilewati. Panjang rute ini bukan dari Cidaun ya, tapi dari tempat saya berhenti barusan sampai nanti ke tempat saya makan siang itu panjangnya 56,54 km. Lumayan jauh kan, lumayan enak, asik. Dan 56 kilo itu jalurnya seperti naik turun, belok-belok. Jalan lurusnya sedikit, nggak banyak. Nanti di ujung-ujung aja menjelang akhir baru ada jalan lurus. Di sini nggak ada. Selain itu juga elevasinya. Tempat saya berhenti tadi ketinggiannya 481 meter di atas permukaan laut. Tingginya itu udah tinggi tuh, 481 meter. Dan titik tertinggi di rute ini paling tinggi adalah 1793 meter. Jadi dari tempat rendah, pokoknya naik turunnya ya, elevasinya itu 1300 meter. Kebayang nggak naik turun 1,3 km? Karena itu jalannya asik banget dan sangat challenging. Itu sebabnya saya bikin ini jadi satu video sendiri. Oke, selamat menyaksikan. Gila, gue kehausan banget. Saya tadi haus sekali tuh, makanya berhenti minum habis dua botol cuma setengah liter, kurang tuh. Saya harus cari apa namanya? Cari minum lagi. Nanti di rest area kali ya. I don't know how much further to the rest area yang saya pengenin. Ntar deh matinya. Wes, apa nih? Gunung Pabean, Gunung Pabeasan, Wisata Alam Gunung Pabeasan. Oke. Wait, stupid. What's that? Enak nih, challenging banget jalanannya. Kenapa? Karena belok-belok kalau jalanan lurus mah enak, belok-belok sambil turun itu yang agak-agak oke sekali. Tuh, lihat. Aduh, look at the scenery. Jalannya kelihatan kan?
Kenapa begitu? Buset. Lihat jalanannya. Oke banget jalanannya. Sampai harus pelan-pelan banget. Kalau enggak ngegelundung itu tadi, buset. Nggak menyangka segitu apa curamnya. Mantul ya Mas, adik saya nulis tuh. Mantul ya Mas, yup mantul. Tuh, tanjakannya kayak gini ya tuh. Tadi juga sana begitu sama. Mana ya, gue bisa berhenti nggak ya? To show you. Nah, nggak bisa, nggak kelihatan ya. Ntar ya. Nah, nggak kelihatan. Oke, lanjut. Masih nyala kan ini? Tikungannya bener-bener kayak orang, you know what, tikungannya itu seperti kalau kita mau masuk parkiran. Bukan, maksudnya masuk parkiran di mall, jadi harus pelan-pelan banget beloknya, karena kita nggak tahu mau kemana jalannya loh. Gitu, pemandangannya cakep kan, cakep banget. Yo berhenti ya, foto-foto di mana ntar ya. Akhirnya saya nggak jadi berhenti untuk foto-foto karena satu kebiasaan jelek saya adalah gini, kalau udah jalan itu saya malas berhenti lagi, apalagi kalau jalanannya asik seperti ini ya. Ini jalanannya asik banget, jadi jalanannya enak, ngapain gue berhenti, mendingan nikmati terus jalan. Itu kebiasaan jelek saya. Jalanan ini asik banget ya, tetapi ada satu yang aneh di rute ini, saya nggak tahu apa. Anda bisa lihat kan dari awal tadi waktu baru-baru beberapa kali, dan sampai nanti juga di belakang beberapa kali saya pada saat belok saya beloknya melebar. Jadi misalnya belok saya melewati garis tengah ini, saya nggak tahu kenapa waktu itu pada waktu ngejalan ini saya nggak tahu apa sebabnya belokan saya melebar. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya ya. Misalnya ada beberapa nih yang saya pikir ya. Pertama, saya capek, fisik saya capek, jadi membuat saya konsentrasinya hilang, buyar. Yang pertama. Yang kedua adalah skill saya jelek, skill saya kurang. Artinya saya ya skillnya kurang lah, nggak mumpuni buat jalanan ini. Itu yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah karena kondisi jalannya. Misalnya salah dua yang bisa saya pikirin penyebabnya adalah super elevasi. Mungkin super elevasinya nggak pas. Super elevasi itu apa sih? Super elevasi itu adalah gini, di setiap tikungan ya, kayak misalnya ini kita belok ke mana nih, sebentar ini satu nih. Nah ini belok ke kiri misalnya, maka permukaan jalan yang sebelah kanan itu harus lebih tinggi dari garis tengah ini. Sebaliknya kalau kita belok kanan ke depan itu nanti, maka permukaan jalan yang sebelah kiri harus lebih tinggi daripada garis tengah ini, daripada bagian tengah jalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mobil atau motor yang belok di tikungan itu nggak mental akibat gaya sentrifugal. Nah itu pentingnya super elevasi. Itu kemungkinan super elevasinya tidak bagus. Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak ukur kan. Kemudian kemungkinan lain yang sering sebutnya decreasing radius ya. Decreasing radius adalah tikungannya itu radiusnya mengecil. Jadi radius mengecil maksudnya gini. Pada saat kita belok waktu kita udah di dalam tikungannya kayak gini nih, misalnya kita belok, ternyata belokannya lebih tajam lagi daripada yang kita antisipasi. Nah, itu yang namanya decreasing radius. Lepas dari apakah penyebabnya karena saya kecapean jadi kehilangan konsentrasi gitu, atau karena skill saya nggak bagus untuk ngadepin jalan kayak gini, atau misalnya karena super elevasi, karena konstruksi jalannya super elevasinya nggak pas, jadi pas tikungan itu super elevasinya nggak pas, atau mungkin juga karena radius tikungannya mengecil, tikungannya lebih tajam daripada yang saya perkirakan. Lepas dari semua itu, ada satu yang saya sadari adalah penyebab utama kenapa
tikungan saya melebar adalah karena kesalahan saya. Salahnya di mana? Kesalahan saya adalah saya tidak mengantisipasi adanya tikungan yang aneh. Saya nggak antisipasi super elevasi yang nggak pas. Saya nggak antisipasi decreasing radius, tikungan yang tambah tajam tikungannya. Soal fisik saya antisipasi. Dengan jalannya pelan-pelan kan ini. Soal skill juga mungkin saya udah antisipasi karena saya juga nggak ngebut-ngebut amat jalan di sini. Saya jalannya sesuai dengan skill saya. Kalau ada istilahnya gini, never ride faster than your angel can fly. Jadi jangan pernah naik motor lebih ngebut daripada malaikat penjaga kita ngikutin kita. Itu ada pepatah kayak gitu. Yang enggak saya antisipasi adalah gini, saya enggak antisipasi kondisi jalannya seperti ini. Saya enggak antisipasi ada tikungan-tikungan aneh, entah itu disebabkan super elevasi atau juga tikungan-tikungan aneh yang akibat dari decreasing radius yang ternyata tikungannya lebih tajam daripada yang saya perkirakan. Nah, saya nggak antisipasi itu. Itu adalah kesalahan saya yang paling besar menurut saya di rute ini ya. Pada waktu kemarin saya jalan-jalan di rute ini, itu adalah kesalahan saya yang paling gede. Saya nggak antisipasi itu. Seharusnya saya antisipasi itu. Harusnya saya udah dari awal sudah mengantisipasi. Nanti pasti ada yang aneh-aneh nih di jalan ini. Look at this. Jalan pelan-pelan gue, nggak berani kenceng. Kalau belok kayaknya susah. Kenapa saya ceritain hal ini? Saya ceritain hal ini karena begini, rute ini sangat asik, ya sangat menurut saya asik banget deh. Dan saya sarankan kalau Anda bisa luangin waktu deh, jalanin rute ini nih. Dari mulai tadi belakang Cidaun sampai nanti ke rest area Naringgul. Coba ini atau sebaliknya dari rest area Naringgul ke arah Cidaun, itu rutenya sangat asik dan saya sih sarankan luangin waktu deh jalan-jalan di sini. Saya pengen one of these days saya akan balik lagi ke tempat ini, jalan di sini lagi. Nah karena saya nyaranin Anda untuk jalan-jalan ke sini, maka saya juga merasa saya punya kewajiban untuk ngingetin Anda agar waspada, harus ekstra waspada di tikungan-tikungan aneh. Anda harus antisipasi banyak hal yang harus Anda antisipasi ya. Anda harus antisipasi kondisi jalan yang nggak ideal. Maksudnya nggak ideal, jalannya ini mulus. Jalan permukaan jalannya mulus, tetapi ada kemungkinan belokannya, tikungannya aneh. Anda harus antisipasi tikungan aneh itu. Jadi waktu Anda berjalan di sini nanti nih, kalau jalan-jalan sini, Anda ingat itu. Anda jaga kecepatan Anda dan yang pasti Anda harus antisipasi. Jangan seperti saya, beberapa kali Anda bisa lihat kan saya beloknya kaget. Ternyata belokannya begini, belokannya begitu. Seharusnya nggak boleh begitu. Tapi we learn from our mistakes. Itu kesalahan dan mudah-mudahan saya banyak belajar dari sini nih. Karena itu juga saya nyaranin teman-teman untuk jalan sini karena banyak yang bisa kita pelajari di sini ya. Ya nambah skill kita lah naik motor yang mudah-mudahan berguna kalau kita nanti pakai pada saat kita ngantor, pulang pergi rumah kantor. Jalanan. Bener-bener deh. Nggak nyangka tiba-tiba nanjaknya segini, curam 30 derajat. Enggak sih, 20-an derajat kali. Curam bener nanjaknya. Ini enak banget jalanan di sini. Jauh lebih enak daripada kemarin ya, Sindang Barang tuh. Itu menjelek banget, hancur jalanannya. Oke, yang saya heran jalan sekecil gini kenapa dikasih garis-garis kayak gini ya? Sorry Pak, saya nyalip ya. Hati-hati Anda memasuki kawasan rawan tanah longsor.
kasih garis juga, cuman kan come on man, jalanannya kecil banget, nggak usah kasih garis gini. Buat orang kayak saya ya misalnya ya, garis-garis gini malah jadi bikin kagok. Yang harusnya bisa belok dengan agak tenang, cuman karena garis, nggak tahu ya. Tuh lihat tuh, mobil pas banget, satu mobil. Saya dari tadi hanya jalan segini-segini aja, baru 6 kilo. Oh, Cike. Bung Bulang. Pesawat. Pesawat di situ. Yes, I love this. Nah, ini jalanannya manusiawi nih tadi. Ini kalau tadi buset, baru belok kiri udah langsung ambil kanan, baru belok kanan udah harus ambil kiri, nanjak lagi, turun lagi. Seru banget, tapi asik banget. I really love it. I think it's the highlight of my trip. This is the highlight of my trip, this road. Apa sih namanya? Cidaun ke Ciwidey, Naringgul. Enak banget jalannya, walaupun melelahkan. Melelahkan ini karena apa? Karena konsentrasi. 9 kilo lagi, 9 kilo lagi. Ngopi kita ngopi sama what ya. Gua harus beli teh manis nih. Set. Saya rasa penduduk sini sehat-sehat loh, karena kalau banyak jalan kaki ya, jalanannya kayak gini, mereka pasti sehat-sehat deh. Banyak jalan, naik turun, unless mereka pakai motor ya. Nah, tapi kayaknya sih, ya nih kayak anak ini pasti sehat tuh, kuat banget mereka jalan. Pasti jauh lebih fit daripada kita yang tinggal di Jakarta atau tinggal di kota-kota besar yang jalanannya rata, kemana-mana pakai eskalator, betul nggak? Coba jalan kayak gini, anak itu tadi tuh kuat banget. Coba anak Jakarta disuruh jalan di anak kecil kayak tadi, ma pegel, masih begitu. Ya, kalau mereka anak sekolah nih, lihat kan, anak sekolah ini kan oke banget. Sorry mas, gue salib loh, berisik. Oke, untungnya saya nggak pakai knalpot brong ya. Kalau pakai knalpot brong kan mengganggu penduduk sini, kasihan banget penduduk sini, keberisikan gara-gara saya pakai knalpot brong. Coba kayak gini. Apa tuh? Lu kira air terjun? Curug. Mungkin itu yang nama. Wah, ini jalanannya kan.
jalanannya bukan naiknya. Itu nanjaknya asik tuh. Wih, itu. Susah lah nih. Wih, cakep banget sih. Ini ada apa nih di bawah? Udah orang mancing. Jawa Barat Istimewa. Sigap membangun negeri. Mana jalanannya hilang? Jalanannya hilang. Tujuh kilometer lagi rest area Naringgul. Matiin dulu ah. Tanjakan ini curam banget. Dan kayak model kayak gini nih, kaget saya. Oh, ada mobil. Apaan? Hihihi. Nah, ini susah nih, saya mau di jalan di tengah-tengah susah. Nah, kayak gini misalnya. That was something, man. That was something. No, man, it's not. It wasn't just something. It was really something. Tuh, kayak gini tadi tanjakannya. Oh, wow. Oh, wow. Ada burung elang. Sudah burung elang. Susah banget ya jalannya. Tinggal 1,6 kilo lagi, 1 mile ke rest area Naringgul. Tuh tanjakannya tuh kayak gini. Asik banget kan. Asoy ya boy. Asik sekali. Ini tanda apa nih? Pohon apa nih? Gue harus stay away dari itu, dari situ. Bis elf ini. Asap.
Sultan Baruna. Gimana gua nyalipnya ya? I'm stuck behind him. Deket-deket asap. Set. 1 kilometer lagi rest area Naringgul. Uh. Mana rest area Naringgul? Empat ratus meter lagi. Ini apa nih? Oke, Rasa Mala Cafe 22 kilo. Oke. Gue gak nyangka jalan di tikungannya gini. Jeez. Kencang amat tuh motor jalannya. I didn't expect it.
RCB. Apa tuh RCB? Siapa nyangka tikungannya kayak gini? Who would have guessed? There's a lookout here. On the lookout. Saya ketawa terus karena buset tikungannya bener-bener dah. Tuh nanjaknya kayak gitu tuh. See that? Begitu digas ternyata belokannya tajam banget. Belokan Petruk kayak gini nih tuh. Gua kemana nih? Lurus ya. Itu kemana? Terus kebun teh. Ini kebun teh apa namanya ya? Hah, ini jalanannya bisa agak cepet nih. Agak gue berhenti sini dulu ya. Oh, gak usah depan sana deh. Gonna stop here and get something to drink. Shark. Lanjut lagi. Berhenti barusan minum lumayan banyak, minum 1 botol aku yang 600 ml. Banyak loh hari ini minum. Pagi ini nggak, hari ini udah 1 liter sendiri. Tapi memang harus begitu, kalau nggak ntar masuk angin. Lepas dari rest area Naringgul tadi sampai nanti ke tempat saya berhenti makan siang, itu jalannya udah mulai normal. Yang saya masuk normal adalah 2 lajur seperti ini, 2 jalur kayak gini jalannya, dan tikungannya juga ya nggak ada tikungan yang aneh lah kalau menurut saya di sini, normal biasa aja. Jadi nggak ada tikungan yang aneh-aneh seperti tadi di belakang sana. Jalannya asik banget di rute ini ya. Tapi ini pendapat saya ya, jalan ini walaupun asik, mengasihkan jalannya, tapi tingkat keasikannya jauh di bawah jalan tadi dari Cidaun sampai Naringgul, jauh di bawah itu asiknya. Belakang sana itu asik banget.
On a scale of 1 to 10, rute ini asiknya kira-kira level 7 lah. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira ini 7. Sementara Cidaun sampai Narenggul tadi, tingkat keasikannya antara 8 sampai 9. Ini jalanannya tetap bagus, asik banget. Tapi karena tadi udah ngerasain jalan yang lebih asik dari ini, jalanan ini jadi terasa agak kurang asik dibanding belakang tadi. Jam berapa tadi? 10.55 berangkat ya. Ya jam 11 lah. Pasti 1 jam sampai di Rasa Mala Cafe Alemanda. Deh, makan siang, ngopi. Oke, makan siang sambil minum teh manis lah. Udaranya dingin, enak. Tapi pakai jaket ini jadi nggak terlalu dingin. Nanas 15.000. Buset. S. Rabbit wheels. Jalannya pelan banget ya. Nah, kalau jalan sama rombongan, kasihan nih rombongan saya nih. Ini orang jalannya pelan banget. Ya. MCT 16 kilo lagi, 10 more miles. Harus beli bensin nih nanti nih. Pemandangannya tuh, lihat kebun teh. Ini kebun teh apa namanya ya? Stop lagi ya? Stop di mana ya? Oh, susah berhenti di sini, ntar naiknya agak susah. Tuh lihat tuh. Bagus banget. Kebun teh. Kebun teh apa namanya?
Stop dulu ah, sini nih. Mana yang enak yang berhenti? Sini deh. Cibadak, Cikuni, Ciwidey, ini kebun teh apa namanya? Kebun teh Cikuni. Oke. Cibuni. Dilarang berburu di kawasan kebun dan hutan Cibuni Estate. Oke, namanya Cibuni Estate. Dulu pernah deh emang gusur jalan nyasar masuk apa di mana ya?
Kok 13 km? Tadi tinggal 10. Jadi 11 km. Oh enggak deh, dari tadi 11 kilo ya? Rombongan touring. Ranca Bali, agrowisata Ranca Bali. Mantep ini. Pom ini juga enggak ada pom ini di sini. Rasa Mala Cafe 6,9 km lagi. Baterai habis di pas. Ranca Bali nih. Barusan Kawah Putih, lewatin Kawah Putih. Sekarang ini apa nih? Awi Langit, The Valley Waterfall. Awi Langit Campsite. Tanggung deh di Rasa Mala aja. Hati-hati jalanan licin.
Rasa Mala Cafe 2,1 km lagi. Turunan tajam, jalur menyempit, gunakan gigi rendah. Oke. Mana dia? Penceling 250 meter lagi. Terima kasih udah ngikuti perjalanan ini, mudah-mudahan berguna dan menghibur lah paling enggak, dan berguna buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke di sini ya, Cidaun Ciwidey atau sebaliknya Ciwidey Cidaun. Kita akan ketemu di perjalanan lain. Jangan lupa like and subscribe dan ride safe.